Di tengah penertiban pedagang kaki lima, PKL, di kawasan Trusmi, Kabupaten Cirebon, sejumlah pedagang kecil angkat suara. Mereka bukan menolak penertiban, tapi berharap ada solusi yang adil dan manusiawi, bukan sekadar larangan sepihak. Salah satunya adalah Holifah 38 tahun, pedagang kelapa parut yang setiap pagi menggelar dagangannya di pinggir jalan sekitar kawasan Trusmi. Usaha ini bukan sekadar ladang rezeki, tapi warisan dari orang tuanya. Ia sudah 3 tahun berjualan di kawasan Trusmi, tepatnya sejak pasar baru berdiri pasca kebakaran di Pasar Lama. Namun, 3 kali sudah ia merasakan adanya pelarangan berjualan di trotoar dan bahu jalan. Yang disesalkan Holifah, penertiban kali ini dinilai tidak ada komunikasi atau solusi dari pemerintah setempat. Meski sempat ada informasi soal rencana penertiban, Holifah menyayangkan tidak adanya ajakan musyawarah atau rapat bersama untuk mencarikan solusi. Padahal, dampaknya langsung dirasakan oleh para PKL. Dengan pendapatan per hari yang tak menentu dan keuntungan yang terbilang kecil, Holifah merasa keberatan jika harus direlokasi ke tempat yang sewa atau operasionalnya mahal. Pendapatan sehari Rp100.000 sampai Rp120.000, tapi itu belum dihitung dengan yang lain-lain, masih kotor. Belum buat makan, pendapatan itu cuma buat operasional saja, katanya. Sebagai pedagang kecil, ia merasa tak punya daya tawar besar, tapi Holifah tetap berharap ada empati dari pemerintah. Terutama dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Saya minta tolong ke Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi nih, jadi jangan cuma melarang, tapi tolong cari solusi. Kita PKL nggak untung jutaan, untungnya tuh 1.000-2.000. Menurut Holifah, dia dan rekan-rekan PKL mendukung penertiban dan tertib aturan, asalkan solusi seperti relokasi yang layak juga disiapkan. Sampai hari ini, belum ada pembicaraan lanjutan dari desa atau pihak terkait soal relokasi. Kedepannya sesuai dengan arahan gubernur buat wisata Trusmi. Betul sekali. Cuma saya mohon sama Bapak yang terhormat, solusi bagaimana? Contoh saya kan tadi bilang, kontrak saya nggak dapat loh Pak. Istilahnya nih, saya sudah hitung nih, included semuanya. Iya, nggak dapat kalau saya harus ngontrak. Kontrak ke 1.000. Nah, nanti solusinya Bu, kami punya daerah, yaitu nanti dengan Kasat PP, dengan Digrub, dan tadi dengan itu juga dengan nanti Pak Camat, Pak dan Pamil nanti akan mendata para pedagang yang ada di sini. Dan kami juga Bu, punten ya, kami tidak hanya semerta-merta melakukan penindakan, ya, tapi nanti ada solusinya. Sekarang lagi dikaji, tadi juga sudah disampaikan apakah nanti jalan ini akan diberlakukan one way gitu ke depannya. Nanti para pedagangnya kami alokasikan di mana gitu kan, supaya nanti ke depannya bisa terlihat indah gitu kan. Saya juga, karena saya kan istilahnya dari kalangan bawah, saya tidak melawan dan memang saya tidak salah. Cuma tolong berikan solusi. Nanti kami berikan solusi ya. Nanti kami punten, kami sebagai pemerintah daerah tidak semerta-merta hanya melakukan tindakan Bu, tapi nanti akan memberikan solusi Bu untuk warga masyarakat. Jangan cuma terus harus gimana gitu loh. Nanti akan kami berikan solusi pasti itu Bu, karena sudah tanggung jawab kami tidak hanya menindak tapi memberikan solusi juga gitu. Terima kasih, maksudnya ini kan dari unek-unek kita gitu, jangan cuma musir-musir tanpa harus ini loh Bu, ini. Nah itu saya mikir kalau kontrak berapa, terus nanti untuk yang operasional lah, dana operasional itu ada, saya sendiri keuntungannya nggak dapat, ya terus saya bangun jam 2 sampai jam 2 untuk apa kalau nggak dapat keuntungan kan gitu. Harus Bu ya, harus karena Ibu kan butuh kebutuhan. Ini juga terima kasih masukannya Bu untuk kami pemerintah daerah, nanti supaya nanti kami ke depan itu tidak menata, tidak ada yang bisa. Iya makanya terima kasih ini kemudian Ibu pindah dulu nanti kita data ya. Ya kalau dari pertama akan sesuai. Ya kepada nanti akan dilihat. Jangan, makasih tadi.
Tidak boleh di badan jalan. Ada jalannya ya. Tapi sekarang tidak dulu ya, karena kalian berjalan. Kalau semuanya Boleh lah, kapan semuanya pengennya di jalan badan jalan seperti apa contoh bayangkan jalan tempat yang lain itu bisa sewa numpang aja warga tapi tidak di badan jalan dan trotoar ya yang penting tidak di badan jalan ini namanya badan jalan tidak di badan jalan mau sewa ke tempat yang lain kita memberikan lapak buat itu. Tapi kalau kamu fasilitas itu sekarang sudah dulu ya. Oke ya Pak, Makasih ya. makasih ya. Ayo, tunggu itu. Dibantuin. Pak, pakai helm Pak, Bu, pakai helm Bu. Sehari dari 2 hari sampai keputusan. Sedangkan keputusan fake-nya misal contoh pahitnya sebulan, terus kita nggak jualan sebulan. Nah kalau ngontrak, saya mikir aduh ngontrak berapa juta sih? Paling sama orang lagi. Kayak apa? Ditanyain berapa kalau sewa lapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.